Seperti yang kita ketahui, Prabowo Subianto merupakan salah satu figur politik yang sangat dikenal di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, beliau sering menekankan pentingnya keanekaragaman dalam membangun negara yang kuat dan stabil. Salah satu suku yang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik dan pemerintahan Indonesia adalah Minangkabau. Banyak tokoh-tokoh besar dari Minang yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa beliau mungkin akan melibatkan sejumlah tokoh dari Minang dalam kabinetnya. Mengingat latar belakang Minang yang kuat dalam politik, ekonomi, dan budaya, tentunya ada beberapa nama yang patut diperhitungkan untuk mengisi posisi penting di pemerintahan. Siapa saja tokoh-tokoh Minang yang kira-kira bisa dipertimbangkan oleh Prabowo? Beberapa nama yang sering muncul dalam diskusi publik adalah tokoh-tokoh yang sudah memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan pemerintahan. Berikut daftar tokoh calon menteri dari Minangkabau yang akan menghiasi pemerintahan Prabowo Gibran yang akan mendatang. Yang pertama Dr. Haji Fadlizon. Gelar Datuak Bijo di Rajonan Kuniang. Lahir 1 Juni 1971, adalah seorang politikus dan mantan aktivis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia. Fadlizon lahir di Jakarta. Kedua orang tuanya bersuku Minangkabau, yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Berikutnya Andre Rosiade. Haji Andre Rosiade, SE, lahir 7 November 1978, adalah pengusaha manufaktur dan politikus Partai Gerindra, yang menjabat anggota DPR RI sejak 2019. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra, Dapil Sumatera Barat. Pada Pilpres 2024, ia merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah, TKD, Prabowo Gibran, di Sumatera Barat. Sewaktu kampanye Pilpres 2019, ia merupakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo Sandi. Andre Rosiade digadang-gadang bakalan mengisi posisi penting di Kabinet Prabowo, yaitu sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Berikutnya Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc gelar Datuak Maharaja Palinduang, lahir 5 Februari 1956, adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, dan politikus. Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara, sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, kemudian menjadi anggota DPR MPR, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yusril Ihza Mahendra adalah putra ke-6 dari 11 bersaudara, dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin, dan Nursiha binti Jamasandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor. Kakek buyutnya, Tengku Haji Muhammad Taib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor di masa lampau. Sedangkan keluarga pihak ibunya berasal dari Aiye Tabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Yusril digadang-gadang bakalan mengisi posisi jabatan penting di pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikutnya Reska Oktoberia. Reska Oktoberia, lahir 6 Oktober 1980, adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat, yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, periode 2019-2024. Juga tercatat sebagai pengurus Bapilu DPP Partai Demokrat dan Wakil Ketua Umum DPP KNPI. Ia menjadi satu dari 4 perempuan dari daerah Sumatera Barat yang lolos menjadi anggota DPR RI bersama Nevi Zuwarina, Lisda Hendra Joni, dan Athari Gauti Ardi. Reska Oktoberia dilahirkan di kota Payakumbuh pada 6 Oktober 1980. Ibunya, Erlinda Rasjid berasal dari Dangwang-Dangwang, Guguak, 50 kota. Sedangkan ayahnya, almarhum Aidil Zen, berasal dari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limonagari. Reska Oktoberia digadang-gadang bakalan masuk dalam daftar menteri di Kabinet Prabowo Subianto, yaitu sebagai Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Secara historis, orang Minang dikenal dengan kecakapannya dalam berdiplomasi dan berpolitik. Tidak sedikit dari mereka yang menduduki posisi strategis dalam sejarah Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Beberapa di antaranya adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir,
hingga Muhammad Natsir, yang semuanya memiliki jasa besar dalam membangun fondasi negara kita. Itulah beberapa tokoh atau politikus yang berasal dari Sumatera Barat yang akan mengisi jabatan penting di Kabinet Menteri Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton channel Fakta Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.